Saya itu juga sempat berpikir secara narasi hukum ya, secara konstitusi ya. Hmm. Hukum pemilihan kepala daerah itu harus beberapa yang perlu direvisi nih, karena begini, Hmm. menurut pendapat hukum saya. Sekarang itu saking mudahnya orang melapor ke Bawaslu, jadi seolah-olah itu apapun laporannya, apapun kegiatannya, apapun peristiwanya itu pada saling lapor. Iya, iya. Jadi yang jadi apa namanya ya, yang jadi kegelisahan kami selaku pakar ya, selaku apa ya, aktivis hukum ya. Ini kok sebegitu mudahnya orang melapor di Bawaslu. Tentunya setiap kita melaporkan terkait pelanggaran-pelanggaran pilkada yang berkaitan harus ada minimal 2 alat bukti. Selain itu, legal standingnya juga harus jelas. Jangan juga ketika membuat laporan ternyata secara unsur tidak masuk. Nah, ini juga yang jadi persoalan, akhirnya merepotkan. Kasihan juga kawan-kawan Bawaslu ya kan, yang tidak jelas legal standingnya. Ya tentunya saya bilang harus jelas unsurnya terpenuhi, legal standingnya jelas, minimal 2 alat bukti. Bagus melihatnya kalau untuk tahun 2024 ini ya. Iya. Meskipun memang dalam pemberitaan lebih domain melihat pengrusakan baliho yang saya sering coba lihat scroll lewat HP, banyak amat ini. Baik 01 maupun 02. Iya. Nah, artinya kalau saya melihat fenomena ini, apakah memang kurang kesadaran masyarakat atau pesta demokrasi harus dianggap ini menentukan cuma 5 tahun ke depan memilih seorang pemimpin, atau memang terprovokasi. Nah, ini indeks demokrasinya yang saya lihat lebih. Iya. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Lalang di program kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdul Podcast. Walaupun kopinya belum datang ya, kita ada di podcast Ngopi Dulu. Dan kali ini kita sudah bersama 3 narasumber sekaligus kawan-kawan. Biasanya kan kita cuma ngobrol sama 1 narasumber nih. Nah, kali ini kita bertiga sekaligus biar lengkap ya. Nah, apa yang akan kita angkat kawan-kawan? Nanti kita akan berbincang-bincang karena kita masih berada di momen pilkada nih. Ya, dan momen pilkada ini rasanya tidak lengkap ketika kita tidak berbicara dengan para ahlinya gitu ya, atau yang terlibat langsung gitu di pilkada serentak tahun 2024 kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan kenalan dulu nih dengan para narasumber kita. Siapa-siapa saja sih mereka-mereka ini, dan kemungkinan apa saja tugas para abang-abang di samping saya ini. Mungkin sebelum itu dari abang yang di sebelah saya dulu nih, kawan. Iya, kawan. Oke, teman-teman, Ngobdul. Salam kenal ya, teman-teman ya. Nama saya Bini Ismail Pamungkas. Nah, kebetulan saya di sini berlatar belakang sebagai profesi lawyer advokat ya. Lawyer, teman-teman kan sudah nggak asing tuh lawyer itu apa tuh ya. Lawyer itu kan tugasnya untuk membela hak-hak hukum, membela hak-hak hukum. Jadi lawyer itu, kalau orang bilang lawyer itu siapapun itu pasti dibela ya. Iya. Siapapun yang pasti dibela, baik itu yang lemah, baik itu yang kaum termarginalkan, apalagi orang-orang yang mempunyai uang banyak nih ya. Kalau yang mempunyai uang banyak pasti dibela ya. Pada prinsipnya, selain lawyer, kebetulan kan saya berlatar belakang di dunia politik juga. Saya selain lawyer juga aktif di kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Serang. Kebetulan saya sebagai pengurus DPD Golkar Kabupaten Serang, di sini saya sebagai wakil ketua yang membidangi bidang hukum. Bidang hukum ya. Kebetulan kalau ketuanya Golkar di Kabupaten Serang itu ketua kita Bapak Fahmi Hakim, yang kebetulan Bapak Fahmi Hakim sekarang menjabat sebagai DPRD ya, Ketua DPRD Provinsi Banten. Ya. Di perhelatan pilkada ini, alhamdulillah
kader terbaik kami di Golkar. Wah, ini kopinya sudah datang nih. Ya, kopinya datang nih. Ya, silakan. Biar lebih semangat lagi nanti kita ngopi. Kopi hitam itu serasa pahit tapi kualitasnya betul-betul membanggakan di situ. Iya. Ya, jadi kebetulan kita lanjut ya. Jadi kebetulan saya aktif di Partai Golkar Kabupaten Serang. Saya duduk sebagai ketua tim advokasi ya. Di sini saya duduk sebagai ketua tim advokasi calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Serang, yaitu Dr. Haji Adika Asrumi dan Bapak Nanang Supriyatna. Nomor urut 1 ya. Nomor urut 1 itu ya. Karena ini masa kampanye ya. Karena ini masa kampanye ya, saya juga menyampaikan kalau ada tetap dukung secara totalitas nih. Ya, jadi saya sebagai ketua tim advokasi, kebetulan tim advokasi kami itu beranggotakan berbagai macam latar belakang ya. Ada beberapa rekan saya Rojak dan rekan saya Eki tergabung dalam tim advokasi Andika Nanang. Jadi tim advokasi itu tugasnya ya memberikan bantuan hukum ya, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mungkin, masyarakat yang dalam hari ini masyarakat yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Serang. Jadi mereka itu ketika ada masalah-masalah secara hukum, wabil khusus masalah kepemiluan kepala daerah, nah kita membackup nih secara totalitas. Nah, jadi di situ kita peran tim advokasi calon bupati dan wakil bupati itu selain untuk memberikan advokasi para calon, dan kita juga memberikan advokasi masyarakat serta memberikan advokasi kepada tim pendukung di situ. Nah, jadi kita totalitas memperjuangkan mereka di sisi hukum ya, seperti itu. Iya, kawan-kawan, itu Bang Denny Ismail ya. Denny Ismail Pamungkas ya. Jadi beliau ini ya selain daripada politisi ya juga memang advokat sekarang sebagai ketua tim ya. Ketua tim advokat. Nah, sebelum kita nanti bicara lebih jauh ya soal pengadvokasian dalam wilayah politik ini. Oh, dan tadi ada disampaikan bahwa beliau ini adalah tim advokasinya dari 01 ya. Betul. Andika Nanang. Nah, kita geser dulu mungkin nih ke sebelahnya nih yang kinyis nih. Ya, silakan Abang memperkenalkan dulu mungkin ke kawan-kawan Ngokdul. Oke, selamat sore kawan-kawan Ngokdul. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eki Wijaya Pratama. Mungkin ini podcast yang keberapa kalinya dengan Bung Abidin. Terima kasih kita sudah bisa bersilaturahmi. Mungkin saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan, tapi di sisi lain latar belakang saya memang advokat dan untuk pilkada ini saya tergabung di tim pemenangan atau tim advokasi hukum. Ditunjuk langsung oleh Bapak Andika dan Pak Nanang seperti itu. Selain saya advokat juga saya aktif di beberapa organisasi. Selain itu juga kami juga sering membantu kaum-kaum lemah atau kaum-kaum miskin. Ya tentunya beberapa perkara yang sudah saya tanganin ya banyaknya perkara publik atau perkara-perkara orang miskin seperti itu, Bung Abidin. Siap. Ya, kalau yang sebelah ini memang kawan lama. Kita mungkin sudah berapa kali nih podcast ya. Nah, kalau beliau memang kenalnya Abidin ya, tapi kalau di dunia maya saya ilalang sebenarnya. Gitu ya. Dan memang sudah banyak hal-hal yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Eki. Selain daripada hari ini fokus di advokasi di politik, juga beliau banyak mengadvokasi para kaum yang lemah ya, khususnya ya banyak lah kita sering mungkin ngangkat informasi berita gitu ya di daerah kita soal ya apapun itulah yang memang perlu dibantu kemudian atau perlu didampingi. Nah, digeser lagi kita ke sebelah kanan, kita ingin tahu dulu juga nih siapa sosok beliau ini. Silakan Abang. Ya, terima kasih teman-teman media. Memang melengkapi untuk dalam pesta demokrasi ya. Ya. Kami perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rojak yang tergabung tim advokasi hukum Nanang dan Pak Andika yang dinakodai oleh Pak Denny Ismail Pamungkas, termasuk tim juga ada rekan Eki. Ya tentu dengan adanya pesta demokrasi di tahun 2024 ini kami sih lebih coba untuk mengedukasi kepada masyarakat, mengajak lebih coba untuk melihat melek hukumnya. Dengan adanya banyak laporan-laporan, banyak temuan-temuan yang coba kita bentengi dengan seperti apa sih secara perundang-undangan secara hukum untuk agar
tidak kena gitu secara hukum gitu. Nah kami hadir di situ intinya dari tim advokasi hukum untuk bisa memberikan edukasi terhadap baik tim pemenangan maupun calon pun juga. Itu kira-kira ini dari kami. Ya. Bang Rojak ini kayaknya saya pernah lihat ya. Kayak senior juga di Undirta ya. Ya, terima kasih Bang Rojak atas apa tadi yang disampaikan. Mungkin kita mungkin akan sebenarnya sudah memberikan pertanyaan gitu ya. Artinya listnya sudah disampaikan, tapi biar lebih mengalir gitu ya. Mungkin kita akan coba mulai dari yang paling ujung dulu nih. Bang Dan, kita bicara soal pilkada. Baik. Ini kan hangat banget ya kalau di media ini saling ngapres macam ya. Kita mungkin mulai dari situ dulu. Iya. Apa sih pandangan Bang Dan, artinya gini, apakah memang sehatnya pilkada begitu atau seperti apa sih? Iya. Kalau saya berbicara dalam kacamata hukum demokrasi pilkada, Iya. memang terkait pelaporan itu hak setiap warga negara itu berhak untuk melakukan perlindungan hukum, pelaporan ketika ada temuan-temuan pelanggaran pilkada ya. Akan tetapi saya itu juga sempat berpikir secara narasi hukum ya, secara konstruktif ya. Hukum pemilihan kepala daerah itu harus beberapa yang perlu direvisi nih, karena begini menurut pendapat hukum saya. Sekarang itu saking mudahnya orang melapor ke Bawaslu, jadi seolah-olah itu apapun laporannya, apapun kegiatannya, apapun peristiwanya itu pada saling lapor. Jadi yang jadi apa namanya ya, yang jadi kegelisahan kami selaku pakar ya, selaku aktivis hukum ya. Ini kok sebegitu mudahnya orang melapor di Bawaslu. Kan seharusnya ketika orang mau melaporkan sebuah kegiatan, sebuah peristiwa, kan harus difilter terlebih dahulu nih. Apakah peristiwa ini masuk dalam sebuah pelanggaran, apakah peristiwa ini masuk dalam sebuah pidana dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kan harus ada peraturan perundangan khusus yang mengatur hal seperti itu. Jadi tidak setiap orang itu berhak untuk melaporkan secara membabi buta. Kalau bagi saya kan seperti itu. Dan saya pun juga memberikan pemahaman kepada pasangan calon maupun tim, kalau kita mau melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, harus kita seleksi secara menyeluruh terlebih dahulu. Apakah ini masuk unsurnya? Apakah nanti dalam pembuktian kita ke Bawaslu itu sudah disiapkan syarat-syarat formalnya? Nah, kadang-kadang mohon maaf nih, ada beberapa masyarakat lah yang asal lapor, tapi ternyata di kemudian hari laporan tersebut itu tidak secara formal tercukupi bukti-buktinya. Jadi kan mentah ya meskipun itu hak mereka lah, tapi kan negara kita kan juga negara hukum ya. Apapun itu ketika mau melakukan sebuah kegiatan kan unsur-unsur apakah itu masuk sebuah pelanggaran pemilu kan harus dikaji terlebih dahulu. Seperti contoh, mungkin kita beberapa kali ya memberikan pembelaan kepada masyarakat yang dalam tanda kutip masyarakat tersebut itu pro ke kita ya. Kita pun juga sedikit agak menggelitik nih, ada laporan seperti ini. Aduh, ini kan sebenarnya kan laporan yang unsur-unsurnya sangat lemah. Kenapa hal seperti ini dilaporkan? Itu kan maksud saya begini, kalau dari tim kami itu ketika kita mau melaporkan sebuah peristiwa maupun kegiatan, kita selalu mengkaji secara menyeluruh. Apakah unsurnya itu masuk dalam kategori pelanggaran, apakah ini masuknya kategori pidana atau administrasi. Dan ketika kita mau melaporkan ke pihak yang memang itu berwenang untuk menerima laporan, kita kaji terlebih dahulu. Apakah sudah ada saksi, fakta yang melihat kejadian tersebut, atau seperti apa. Kalau memang secara formal itu belum tercukupi, mungkin kami tidak melakukan kegiatan pelaporan. Karena memang kita memfilter terlebih dahulu. Apakah laporan tersebut itu nanti ke depannya bisa terbukti pelanggaran atau tidak. Jadi kalau kami sebagai tim advokasi, memang kami memfilter ya bentuk-bentuk kegiatan laporan tersebut tuh apakah secara formal itu mencukupi atau enggak. Dan kami pun juga memfilter juga, mengkaji secara hukum terkait laporan-laporan mungkin dari pihak sebelah, apakah itu sudah masuk unsurnya atau belum, kita kaji terlebih dahulu sebelum nanti kami memberikan klarifikasi ke Bawaslu. Seperti itu. Itu kawan-kawan. Jadi pandangan dari Bang Denny ini memang sebenarnya mencerahkan ya. Ketika
kita baca di media mungkin bukan belasan laporan gitu ya. Iya. Dan laporan itu saling timbal balik. Betul. Gitu. Nah, saya ingin geser sama Bang Eki. Kemarin beberapa kali mendampingi klien juga gitu ya. Artinya baik Pak Nanang kemarin barusan istrinya ya. Bang Eki sejauh ini apa sih kemudian melihat fenomena itu, apakah itu sebuah hal yang biasa dalam politik atau seperti apa? Ya, tentunya dalam proses pilkada ini memang ada beberapa temuan atau diduga pelanggaran. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya. Tentunya setiap kita melaporkan terkait pelanggaran pilkada yang berkaitan harus ada minimal 2 alat bukti. Selain itu, legal standing-nya juga harus jelas. Jangan juga ketika membuat laporan ternyata secara unsur tidak masuk. Nah, ini juga yang jadi persoalan, akhirnya merepotkan. Kasihan juga kawan-kawan Bawaslu ya kan, yang tidak jelas legal standing-nya. Ya tentunya saya bilang harus jelas unsurnya terpenuhi, legal standing-nya jelas, minimal 2 alat bukti. Ya, kalau untuk bikin laporan ya mungkin sah saja, tapi jangan juga apa yang dilaporkan tentunya ya kan mengakibatkan aktivitas yang sekarang sedang dijalani dalam kampanye seperti itu. Dan alhamdulillah kami beberapa kali mendampingi klien, baik itu dari Pak Wakil, istri Pak Wakil, dan sudah terbantahkan semua tuduhan itu adalah fitnah. Ya, fitnah, tidak ada legal standing-nya, tidak ada juga unsur yang terpenuhi. Kami juga mendampingi jelas, karena apa jelas? Secara hukum para pihak yang melaporkan itu dasarnya hanya mungkin ada persoalan yang lain, tetapi kami bisa bantah dengan bukti-bukti laporan mereka tidak kuat, karena selama ini kami mendampingi itu hanya sebagai tamu undangan. Tentu jelas ya, tamu undangan yang namanya kita diundang harus memberikan edukasi tentunya. Nah, itu pelanggaran yang dituduhkan terhadap klien kami juga nggak ada sebenarnya, baik itu money politik atau dan lain-lain, karena mutlak klien kami hanya memenuhi undangan, tidak berkampanye, apalagi sampai membagi-bagikan uang seperti itu. Bung Habib. Jadi ketika ada pelaporan kemudian pendampingan memang semuanya pada akhirnya sah, tapi memang pembuktian itu kemudian itu yang akhirnya menjadi PR bersama gitu ya. Nah, Bang Rojak, kalau Bang Rojak sendiri melihat fenomena politik dengan mungkin di Bandung kabupaten sana paling panas kali gitu ya. Kalau dari kacamata Bang Rojak seperti apa sih? Ya, bagus melihatnya kalau untuk tahun 2024 ini ya. Iya. Meskipun memang dalam pemberitaan lebih domain melihat pengrusakan baliho yang saya sering coba lihat scroll lewat HP, banyak amat ini. Baik 01 maupun 02. Iya. Nah, artinya kalau saya melihat fenomena ini, apakah memang kurang kesadaran masyarakat atau pesta demokrasi harus dianggap ini menentukan untuk 5 tahun ke depan memilih seorang pemimpin, atau memang terprovokasi? Nah, ini indeks demokrasinya yang saya lihat selebihnya. Apakah belum mengerti tentang demokrasi atau memang masyarakat mudah terprovokasi? Nah, dari 2 kategori ini yang terkadang kita coba bisa masuk juga ketika melakukan sebuah bimbingan teknis kepada tim pemenangan agar tetap pada koridornya, karena negara Indonesia itu selain negara hukum bahwa negara demokrasi. Jadi demokrasi ini tentu berbicaranya kedaulatan masyarakat luas, masyarakat banyak atau rakyat lah. Sehingga ketika rakyat harus ada mewakili, ada harus yang terwakili memimpin. Nah, silakanlah masyarakat harus cerdas melihat untuk siapa nanti 5 tahun ke depan untuk mewakili yang tahu jejak rekamnya, tahu track recordnya, latar belakangnya, dan mudah-mudahan masyarakat ketika diberikan edukasi oleh tim advokasi itu untuk bisa menyadari bahwa pesta demokrasi itu ya hajat banyak masyarakat, dan menentukan sikapnya itu ya masyarakat kembali, karena demokrasi kan. Kira-kira begitu sih kalau kita lebih. Ya, jadi pesta namanya juga ya. Pesta tapi tegang politik doang. Ya, mungkin hal yang paling mendasar daripada yang ingin saya tanyakan ke ketua. Kenapa 01 ketua? Ya, kenapa 01 ya? Yang pasti
ya 01 tuh sudah teruji, sudah berpengalaman, dan itu idola saya. Yang pasti kan Pak Andika itu ya memang sudah berpengalaman ya, baik itu di bidang birokrasi, di bidang legislatif, eksekutif. Beliau kan berlatar belakang ya politisi muda yang berbakat lah. Karena kita sama-sama anak muda, tentunya kita juga mendukung anak muda. Ya Andika itu politisi yang berbakat. Bayangkan ya, di usia dia saat ini, dia itu sudah menjabat di tingkatan nasional, tingkatan provinsi, dan sekarang mau di tingkatan kabupaten. Jadi itu gue banget lah ya, gue bercita-cita untuk seperti dia lah. Ya kenapa saya mendukung secara totalitas Bapak Haji Andika? Ya karena memang dia memang berkualitas dan memang dia itu menguasai di bidangnya. Nah, saya teringat juga pesan, karena saya Muslim ya kan, hadis yang paling legend ya, yang paling legend kan mengatakan serahkan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Ya memang Andika itu memang sudah ahlinya di bidang urus pemerintahan. Wabil khusus pemerintahan di Provinsi Banten, wabil khusus di Kabupaten Serang. Karena dia berpengalaman sebagai DPR RI, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, dia pernah menjadi wakil gubernur. Nah, saat ini dia turun gunung ini untuk untuk mensukseskan Kabupaten Serang supaya lebih baik dari yang sudah baik, kan seperti itu. Dan alhamdulillahnya kan saya ditunjuk sebagai ketua tim advokasi yang mungkin berlatar belakang Partai Golkar. Kebetulan saya juga militansi Golkar, apapun itu darahnya sudah kuning lah. Jadi apapun itu yang diusung Golkar pasti saya membela secara totalitas. Ya itu. Jadi poinnya serahkan pada ahli. Gitu ya. Oke. Tapi sempat ngobrol tuh sama Bang Eki. Ketika ada pelanggaran, kita bicara balik mungkin ke pelanggaran sedikit. Itu memang apa sih konsekuensinya bagi calon? Ya, Sebenarnya kalau dari beberapa pelanggaran, kalau memang terbukti terbukti pasti ya masing-masing para pihak itu kan mempunyai hak. Ketika para pihak tidak sepakat, mungkin nanti muaranya adalah di Mahkamah Konstitusi. Kalaupun memang itu laporan terpenuhi unsurnya, ya untuk jadi bahan di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak terbukti, ini kan hanya ngerjain orang aja gitu. Tapi kan tidak bisa kan membatalkan calon. Ya tergantung. Kalau memang unsurnya terpenuhi, yang saya garis bawahi, kalau terbukti, itu bisa juga. Bawaslu punya kewenangan terkait untuk pemberhentian salah satu pasangan calon gitu. Tapi sejauh sejarah Provinsi Banten belum pernah kan begitu? Belum pernah ya. Tapi kan dulu waktu beberapa tahun yang lalu pernah ada sengketa di MK ya, waktu kepemilihan Bupati Lebak ya kalau nggak salah ya. Itu Bupati Lebak kalau tidak salah berapa tahun yang lalu, 10 atau 12 tahun yang lalu ya. Karena memang ada persengketaan mengenai pilkada. Tapi itu yang diuji mengenai perselisihan hasil suara. Jadi di MK itu sebenarnya yang diuji di MK itu terkait masalah perselisihan hasil ya. Jadi makanya di MK itu yang berperkara itu antara pemohon itu kan calon dengan KPU. Nah, jadi yang berperkara itu sekarang kadang-kadang itu masyarakat itu belum mendapatkan edukasi ya. Kadang-kadang masyarakat itu beranggapan yang bersengketa di MK itu antar calon. Sebenarnya enggak, yang bersengketa di MK itu antara calon yang mungkin merasa hasil suaranya itu tidak sesuai dengan perhitungan dia, dia itu baru menggugat ke KPU. Nah, jadi pihaknya itu antara calon dengan KPU. Sedangkan calon yang menang itu dalam kapasitas sebagai pihak terkait. Nah, jadi kadang-kadang itu masyarakat berpikir yang berperkara di MK itu antara calon yang menang sama calon yang kalah. Nah, tapi sebenarnya yang bersengketa itu antara calon yang mungkin perhitungan suaranya itu kecil dengan KPU. Nah, kadang-kadang kan jadi persengketaan di MK itu kan sebenarnya seperti itu, antara KPU yang mungkin menurut orang yang menggugat itu hitungannya tidak sesuai dengan hitungan dia punya perhitungan sendiri, KPU punya perhitungan sendiri, dan nanti pihak terkait nih. Nah, biasanya pihak terkait itu menguatkan argumentasi dari pihak KPU biasanya seperti itu. Dan kadang juga
ada sebuah narasi dalam MK itu mengenai pola-pola TSM ya. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Sejauh pengalaman saya untuk membuktikan TSM itu kan sangat susah ya untuk membuktikan, karena kan yang namanya terstruktur, sistematif dan masif itu kan harus ada beberapa tingkatan, itu harus bisa dibuktikan secara komprehensif. Lah kadang-kadang ya kalau saya melihat fenomena persidangan di MK itu, pihak yang mendalilkan TSM itu mereka tidak bisa membuktikan unsur TSM-nya itu seperti apa. Saya berkaca dari persidangan waktu zamannya pihak Jokowi ya, mohon maaf kan Jokowi, pihaknya 01 Anies dengan menggugat Prabowo gitu ya. Itu kan dia mendalilkan adanya TSM ya yang dilakukan oleh pihak 02 karena adanya bansos dan lain sebagainya. Tapi kan itu semua bisa terbantahkan kalau kegiatan bansos itu memang kegiatan yang tidak bersifat TSM, karena memang sebuah kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan. Jadi kalau saya melihat itu KPU itu cuma menguji mengenai perselisihan hasil gitu loh. Perselisihan hasil untuk pembuktian pengujian mengenai TSM itu menurut pendapat hukum saya pribadi ya itu sangat sulit untuk pembuktiannya, dan sebagian besar juga dalil-dalil TSM itu tidak bisa dibuktikan gitu sebagian besar. Tapi mungkin ada beberapa pengalaman, kalau saya tidak salah ya, ada beberapa pengalaman di daerah Kalimantan ya, di Gunung Mas kalau nggak salah itu ya. Di Gunung Mas itu waktu dahulu itu zamannya kuasa hukumnya itu Bambang Wijayanto yang pernah jadi ketua KPK itu kan, sebelum beliau jadi ketua KPK itu dia sempat menjadi lawyer, dia membuktikan adanya TSM ya, itu dikabulkan. Itu putusan yang fenomenal sekali tuh, yang menjadi menjadi semangat para lawyer pengen berusaha untuk membuktikan TSM. Tapi kadang-kadang ketika dalam proses persidangan itu pembuktian mengenai unsur TSM-nya itu sangat susah untuk membuktikannya gitu. Walaupun pernah ada sejarahnya. Pernah ada sejarah itu ya. Gitu. Ya, oke. Mungkin ke Bang Rojak deh. Kita tadi sudah bicara soal bagaimana situasi hukum yang politik ini. Bang Rojak, kalau kita mengerucut ke tim advokasi dari 01 nih, nanti itu kan digeser ke kedua. Kalau sejauh ini gitu ya, kegiatan yang dilakukan oleh tim advokasi ini apa saja sih Bang Rojak? Boleh nih? Ya. Sejauh ini yang dilakukan oleh kita itu tim advokasi hukum memberikan edukasi hukum, bagaimana bisa mengadvokasi terhadap masyarakat yang punya hajat besar untuk pesta demokrasi ini, dengan nilai-nilai dan dengan asas-asas apa sih yang dimaksud dan yang disebut advokasi. Nah, jadi berbicara tentang advokasi ini kan berbicara tentang bagaimana masyarakat ini melek hukum gitu. Dengan adanya advokasi hukumnya ini kita berikan, ini ada loh Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, ada loh peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang kampanye gitu. Yang mengatur tentang larang-larangan. Ini dasar hukumnya nih. Ini bantu Bawaslu ya. Betul. Sebenarnya bukan Bawaslu itu ya. Iya, justru itu juga membantu Bawaslu. Tapi kita lebih kepada poinnya untuk advokasi ya Bu, Pak, ketika misalkan ada dari masyarakat yang belum ngerti tentang hukum mengenai pengusahaan baliho misalkan. Ini jangan ya, hati-hati ya Pak Ibu, karena tidak diperbolehkan ini, secara lebih memberikan edukasi saja, diberikan kepada masyarakat itu agar melek hukum dengan bintek-bintek ini. Dengan melakukan bimbingan teknis itu kita masuk dan hadir di situ. Kira itu sih. Bang Eki, sejauh ini berapa yang sudah masuk pelaporan ke 01 atau 01 melaporkan ke sana berapa? Ada nggak sih datanya? Secara spesifik sih kami juga sementara ini memang selain untuk mendampingi Ibu Airin atau Pak Andika gitu, yang berkaitan dengan data itu, selain kami tim advokasi juga masyarakat juga kan bisa melaporkan kalau memang itu ada pelanggaran gitu. Tapi secara spesifik saya ulang ya mungkin ya puluhan atau ratusan seperti itu. Jadi selain kita mengedukasi masyarakat, kami juga berkewajiban sebagai pengacaranya Pak Andika ataupun Pak Nanang mengedukasi tim yang terdiri dari Korsam, Kordes, Korneps, itu kita edukasi di acara-acara BIMTEK agar apa yang disampaikan oleh rekan saya Bung Rojak memang harus
ya tadi harus dibatasi. Ini loh pelanggarannya. Jangan melakukan ini larangannya. Mungkin secara spesifik saya bilang ada beberapa pelanggaran. Tentunya secara pelanggaran administrasi, pelanggaran secara undang-undang pilkada ataupun pelanggaran pidana, terus ada pelanggaran kode etik. Tentunya di sini kami juga mengedukasi selain ke tim, ke masyarakat, mengedukasi juga kepada para pihak. Para pihak itu apa? Sebagai penyelenggara. Ya, tentunya dalam konteks ini nggak boleh loh TNI, Polri, ASN atau kepala desa ya kan berkampanye atau mendukung salah satu calon. Netralitas. Nah, netralitas karena jelas undang-undang mengatur itu nggak boleh seperti itu. Ya, itu ya kawan-kawan. Jadi wah, ratusan puluhan gitu ya. Ya. Oke, tak terasa ini udah 40 menit. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita bincangkan, yang pengen kita obrolkan. Cuman mungkin nanti kita akan mungkin ada di season-season selanjutnya baik. Dan saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh abang-abang sekalian ini merupakan satu hal penting ya. Walaupun beliau-beliau ini adalah pendukung salah satu calon gitu ya, tapi edukasi kepada kita soal hukum, soal demokrasi ini sangat penting gitu. Sebelum penutup seperti biasa kita butuh closing statement yang menarik nih dari abang-abang ini. Mungkin dari Bang Rojak dulu dah. Ya. Nanti ketua terakhir penutup. Silakan. Testimoninya 2 kata saja. 2 kata. 2 kata itu pertama ya kita harus merangkul bukan memukul ya. Rangkul. Merangkul, dan yang kedua kepada mendidik kepada masyarakat, jangan menghardik. Hanya itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Bung Lialang atau yang terima kasih. Iya. Memukul bukan merangkul, mendidik bukan menghardik. Quotes dari Bang Rojak. Lanjut Bang Edi. Oke. Mungkin buat saya sih gini ya, terus berbuat baik. Iya. Kalaupun kadang-kadang kebaikan itu tidak dianggap baik, biar Tuhanlah yang menilai. Pada prinsipnya kita harus terus berbuat baik, baik itu di segi sosial, keagamaan dan lain-lain. Itu aja sih. Ya. Nah itu dari dua abang kita dari dua kita. Kalau kedua beda. Sebelum memberikan quotes, seberapa optimis ketua itu dulu? Seberapa optimis ya? Oke. Kalau saya sederhana aja. Segala sesuatu hadapi dengan senyuman. Nah, hadapi dengan senyuman, semua pasti akan baik-baik saja. Nah, yang pertama itu. Yang kedua itu pilihlah kepada orang yang memang mempunyai kualitas dan sudah ahlinya. Ya, karena segala sesuatu ketika dipegang oleh ahlinya, insya Allah segala sesuatu tersebut akan menjadi lebih baik. Nah, dan segala sesuatu ketika diserahkan kepada orang yang berpengalaman, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik. Ya, jadi clue saya, hadapilah dengan senyuman, hadapilah dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Ya, ekstrim. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan senyum, harus dengan tenang jiwa. Insya Allah ketika kita melakukan segala kegiatan dengan unsur-unsur yang saya sampaikan tadi, hasilnya akan lebih baik dan justru akan lebih mendunia lagi. Oke. Karena panjang kita tahu satu, hadapi dengan senyuman. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, Mas. Itu kawan-kawan ngobrol, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para tim advokasi ini dari ketua dan kawan-kawan yang lain, kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak pelajaran, banyak insight ya. Kita akan ketemu lagi di episode ngobrol-ngobrol yang lain dengan narasumber yang lain. Dengan saya Galang, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ngopi dulu.